Esuk-esuk srengenge ngene lagi metu sibu nyuwun pangestu kang putra badhe sinau sibu yangking etas ning jarone isi sabak bapak grip lan sodo wis cumepak ana kotak bapak la 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ibu Darti SPD selaku mentor, kepada yang saya hormati seluruh teman-teman peserta orientasi. Untuk yang pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan berkumpul dalam suatu kegiatan, yaitu seminar orientasi pengenalan etika instansi pemerintah bagi P3K. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Darti selaku mentor yang sudah membimbing kegiatan kami selama melaksanakan kegiatan di Tilok 1 SDN 01 Penusupan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kerjasamanya teman-teman semua, dan secara umum keluarga besar SDN 01 Penusupan yang sudah mempersilahkan kami untuk melaksanakan kegiatan di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan suatu kegiatan seminar, di mana kegiatan seminar ini merupakan suatu muara atas rentetan segala kegiatan orientasi yang sudah kami ikuti. Dari pertama kami belajar secara mandiri melalui modul MOC, terus dilanjut kita mengikuti kegiatan OJT yang dibimbing langsung oleh BPSDM dan Dinas terkait Kabupaten Pemalang, dan hari ini kita diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir, yaitu menyusun sebuah laporan, di mana laporan ini berisi tentang langkah kerja kita selama 5 tahun ke depan dengan berlandasan suatu permasalahan yang kita uraikan dan kita carikan sebuah solusi. Secara umum, kegiatan orientasi itu bertujuan agar kita akan menjadi seorang ASN yang berakhlak. ASN yang berakhlak berarti berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Sebagai seorang ASN yang berada di wilayah Kabupaten Pemalang, kita juga wajib untuk mensupport visi misi Kabupaten Pemalang dan visi misi sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebelumnya juga saya perlu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kukuh Ajianto. Keseharian saya mengajar di SDN 01 Kalitorong. Saya merupakan peserta yang pertama, kurangnya minat baca siswa dalam pembelajaran di SDN 01 Kalitorong. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap soal cerita di SDN 01 Kalitorong. Ini mungkin dalam konteks pendidikan, makanya saya hanya menuliskan landasan dalam sekolah saya. Walaupun secara umum kita melihat sendiri fenomena tentang darurat literasi, Bapak Ibu, berita hoax ini menjadi suatu urgensi atau suatu permasalahan yang menyeluruh, ya, karena sekarang dengan gagapnya seseorang dalam memahami sebuah bacaan itu sangat rentan termakan berita hoax. Seseorang itu cenderung terprovokasi yang namanya tagline berita.
tagline-nya A, isinya B. Nah, itu terprovokasi, itu secara umum, permasalahan secara umum. Nah, itu sebetulnya itu karena gagalnya manusia atau seseorang dalam melakukan literasi, lebih khusus literasi tentang membaca. Nah, dua alasan itu yang mendasari kenapa saya mengangkat sebuah isu, yaitu tentang minat baca. Kita kembali ke konteks pendidikan atau profesi saya sebagai seorang pengajar di SDN 01 Kalitorong. Setidaknya ada dua poin yang ingin saya buat sebagai identifikasi. Dengan landasan tersebut, saya menyimpulkan atau memutuskan mengangkat isu, yaitu kurangnya minat baca siswa di SDN 01 Kalitorong. Gagasan yang diangkat yaitu tentang upaya peningkatan minat baca melalui penguatan literasi bagi siswa SDN 01 Kalitorong, Kecamatan Randudongal, Kabupaten Pemalang. Nah, lanjut tentang gagasan pemecahan. Tentunya kita sudah mengidentifikasi suatu masalah, kita juga harus mempunyai obat dari permasalahan itu, yaitu dengan sebuah gagasan pemecahan. Ada 4 kegiatan, teman-teman. Yang pertama, kegiatan mengidentifikasi penyebab kurangnya minat baca. Identifikasi ya, berarti untuk mengetahui tentang minat baca. Kegiatan yang kedua, mencari bacaan yang menarik bagi siswa. Kegiatan yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembiasaan membaca bagi siswa. Dan kegiatan yang terakhir, yaitu melakukan refleksi dari kegiatan yang dilakukan. Nah, untuk merealisasikan tahapan tersebut, saya istilahkan dengan eksplorasi penyebab masalah. Mengeksplor berarti kita menggali suatu permasalahan. Ada 3 kegiatan dalam tahapan kegiatan ini. Yang pertama, saya itu melaksanakan suatu pengamatan terhadap ruang perpustakaan. Ya. Ruang perpustakaan yang seyogianya itu dipenuhi dengan anak. Karena di situ banyak sekali terdapat ilmu yang bisa dibaca oleh anak, tetapi kondisinya sepi. Ini pengamatan. Kegiatan yang kedua, saya melalui kajian literatur. Nah, di kajian literatur ini, saya mencari suatu artikel atau jurnal yang membahas tentang minat baca. Nah, ini bisa diperhatikan bersama, yaitu namanya Google Cendekia. Kita pasti sebagai seorang pengajar sudah mengenal yang namanya Google. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, Google itu tidak semua informasi itu benar. Karena Google itu siapapun bisa mengakses atau mengupload berita, artikel atau jurnal apapun tanpa ada konsekuensi hukum. Itu seperti itu. Nah, makanya dari kalangan akademis, ini bagi teman-teman yang mungkin nanti akan mengikuti PPG, itu bisa menggunakan Google Cendekia. Itu formatnya kira-kira seperti itu, fiturnya. Nah, di Google Cendekia ini merupakan kumpulan dari jurnal-jurnal ilmiah atau jurnal-jurnal akademis. Teman-teman bisa mengeksplor tentang kajian-kajian akademis di situ. Ini yang sementara ya, ini yang direkomendasikan oleh para dosen pada saat PPG nanti. Itu nanti teman-teman yang PPG pasti sering berselancar di Google Cendekia ini. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan asesmen diagnostik melalui aplikasi PMM. Ya, kebetulan kemarin saya mengikuti kegiatan sosialisasi yang diisi oleh Pak Agus Sukron di SDN 01 Semingger. Itu bagaimana guru itu seharusnya membuat asesmen diagnostik. Ya, diagnostik ini bisa mengukur tentang literasi dan numerasi. Karena saya di sini babnya adalah bab tentang literasi, jadi saya menggunakan asesmen diagnostik literasi. Nah, asesmen diagnostik literasi ini bisa dibagikan ke anak melalui link media sosial atau online.
Tapi kalau kepaksanya memang nggak bisa, kan bisa menggunakan manual atau di print, yang pada intinya bisa untuk mengukur kondisi awal siswa sesuai dengan fasenya. Ada fase 1, fase 2, fase A itu kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, dan fase selanjutnya kelas 5, 6. Nah, setelah saya melakukan tahapan kegiatan selanjutnya, kegiatan yang selanjutnya adalah mencari bacaan yang menarik. Nah, saya di sini berkomunikasi dan konsultasi dengan mentor dan teman sejawat di sekolah. Karena minat baca ini juga harus dipikirkan tentang buku yang akan dipelajari oleh siswa atau yang dibaca oleh siswa. Terus merencanakan kegiatan pembiasaan membaca bagi siswa, dan yang selanjutnya persetujuan oleh mentor merencanakan kegiatan pembiasaan dapat meningkatkan minat baca siswa. Kegiatan selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan pembiasaan membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi kita itu harus bisa benar-benar memantik kesadaran siswa dalam minat baca. Jadi kita enggak harus mewajibkan, kamu belajar buku pengetahuan A, pengetahuan B, enggak. Untuk bisa siswa itu tergugah dan menyenangi tentang membaca, kita bebaskan dalam mereka mengadopsi buku. Yang penting kita selalu ada kontrol. Artinya siswa di situ tidak harus membaca buku pelajaran. Bisa buku komik, bisa buku tentang fabel, tentang apapun itu. Nah, ini contoh kegiatan yang sudah saya lakukan. Ini siswa memegang cerpen, itu cerpennya warnanya sama tapi isinya memang berbeda. Selanjutnya, nah ini untuk tahap kegiatan yang 4, sebelum dan sesudah, before dan after kegiatan pembiasaan ya. Yang pertama, siswa hanya mau membaca jika diperintah guru. Ini sebelum pembiasaan. Nah, sesudah pembiasaan, siswa secara mandiri melakukan kegiatan membaca. Jadi setelah pembiasaan itu diterapkan, secara otomatis belum bel masuk itu anak sudah ke perpustakaan untuk mengambil buku yang akan dibacanya. Jadi ada progres yang positif di sini. Terus yang kedua, sebelum pembiasaan jarang mengunjungi perpustakaan. Ya, perpustakaan itu terkesan jadi tempat yang terlalu sakral sehingga angker, sehingga jarang diminati anak. Tetapi setelah pembiasaan, perpustakaan sudah mulai ramai. Selanjutnya, sebelum pembiasaan, anak malas membaca soal cerita. Jadi ketika anak mengerjakan soal-soal di sekolah, itu kalau ketemu soal cerita, sudah malas. Dan sekarang kan soal bacaan tidak hanya pada pelajaran bahasa Indonesia ya. Semua pelajaran itu pasti ada yang namanya soal ceritanya, entah matematika, IPA dan sebagainya. Nah, setelah pembiasaan dilakukan, anak sudah mulai membaca soal cerita dengan lebih cermat, karena pembiasaan itu tadi, pembiasaan yang dilakukan sehingga anak sudah nyaman dengan yang namanya membaca itu. Nah, ini yang terakhir yaitu rencana kerja 5 tahun. Mudah-mudahan saya mempunyai komitmen yang tinggi untuk merealisasikan ini. Di tahun pertama menerapkan kegiatan pembiasaan membaca non pelajaran 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini yang sudah saya lakukan di tahun pertama. Nah, di tahun kedua saya merencanakan tentang mengaktifkan perpustakaan. Jadi perpustakaan yang aktif itu tidak hanya banyak dikunjungi anak, tetapi di situ juga perlu yang namanya manajemen perpustakaan. Manajemen perpustakaan itu seperti sudah ada buku pinjam buku ya, atau kartu peminjaman buku, Terus juga mungkin bukunya sudah terklasifikasi secara baik sesuai dengan jenisnya masing-masing, dan mungkin dari
dari desain perpustakaan juga semakin menarik. Nah, di tahun ketiga rencana saya menambahkan koleksi buku dari penganggaran pembelian buku melalui BOS. Ya, kemarin saya sudah koordinasi dengan bendara. Oh, bisa uang BOS untuk memperkomplit koleksi buku di perpustakaan. Selanjutnya di tahun keempat, insya Allah saya akan merencanakan membuat festival literasi ya. Seperti namanya, festival berarti di situ ada suatu pertunjukan. Nah, seperti membaca puisi, pantun, menyajikan pantun, membuat mading sekolah, dan harapannya melalui festival ini akan juga mempermudah rencana saya di tahun kelima, yaitu pemilihan duta baca sekolah. Nah, setelah dari kegiatan festival itu, nanti ada pemilihan duta baca sekolah, di mana nanti tugas dari duta baca adalah mengkampanyekan atau menjadi influencer buat teman-temannya, biar teman-teman di lingkungan SD kami itu semuanya akan sadar tentang pentingnya literasi. Terima kasih. Gitu Bu Mentor, teman-teman semua, pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kukuh Ajianto yang telah menyampaikan presentasinya begitu bagus dan dalam. Dipersilahkan kepada Ibu Mentor untuk memberikan tanggapan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Secara keseluruhan sudah disampaikan tentang pemaparan. Yang pertama, menanggapi dari awal sampai akhir atau penutup pemaparan, itu hanya sebuah pertanyaan: apakah operasinya itu pernah gagal atau pernah melakukan kesalahan sehingga mengangkat judul ini? Itu sih. Jawabannya bisa di luar ini, karena kita namanya manusia, bisa saja mengoreksi dirinya sendiri tentang kesiapannya, ataukah mungkin di lapangan atau di lapangan yang artinya di sekolah seperti itu saja. Terima kasih tanggapannya Ibu, saya jawab ya. Jadi saya tadi, kenapa saya mengangkat isu tentang minat baca? Karena saya melihat anak itu pertama itu kurang bertanggung jawab ketika mengerjakan soal yang berbau bacaan itu. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, mungkin ini menjadi permasalahan yang umum ya, dengan adanya gadget, HP dan sebagainya. Anak itu cenderung mengalihkan aktivitasnya di HP, sehingga buku bacaan atau lain sebagainya, menulis dan sebagainya menjadi kegiatan yang terkesampingkan. Itu ada faktor itu. Yang kedua tadi yang secara umum saya sampaikan, bahwa berita hoax atau orang yang terprovokasi oleh tagline berita ini akhir-akhir ini semakin banyak. Saya sering melihat fenomena secara nyata, emak-emak atau ibu-ibu, bahkan bapak-bapak di sekitar saya yang mengerumpikan atau mengobrolkan berita-berita hoax yang mereka dapat dari Facebook, dari iklan-iklan berita yang beredar. Nah, sebagai seorang pendidik tentunya ini menjadi sebuah beban moral. Ini kalau tidak kita kikis secara bertahap tentunya akan menjadi sebuah permasalahan yang lebih besar lagi, karena bisa menyebabkan konflik yang besar dari berita-berita hoax tersebut. Itu Bu, faktor yang melandasi kenapa saya mengangkat isu tentang minat baca. Ya, terima kasih jawaban dengan lugas dan tepat. Terima kasih juga atas penampilan atau penyampaian presentasi ini.
dan barangkali ada masukan dari peserta lain. Kalau tidak ada waktu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikian tadi penyampaian presentasi orientasi dari Bapak Kukuh Ajianto SPD.